Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang rawuh kathah, tapi ingkang jawab salam kula segedi. Kula ulangi, mugi-mugi ingkang jawab salam malih rezekine lancar sedaya. Putra-putrane dados ahli ilmu, ahli ibadah, saged tumindak haji lan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukarramat, ingkang sangat kula mulyakaken sedaya keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtadha, para ibu nyai, Ibu Nyai Badiah, Ibu Nyai Latifah, Kiai Haji Dr. Abdul Bari lan sedaya pengasuh, Abqahumullah bisalamah wal afiyah wal barakah lil ummah. Ingkang sangat kula mulyakaken sedaya para alumni, para pengajar, para santriwati, hadirin wal hadirat. Sepindah kula ten mriki niat sowan sebab Kyai Badruddin niki leres mbah kula, mbah pisanan, dados saking keluarga Ikhar, dados begitu ditimbali kalian Kyai Fathul Bari, Gus Zain, beliau niki paman kula, paman minduan, tuko minduan, tuko sekawanan, menawi medun teni telo popo, Pak Popo. Mriki enten sing medunten napa boten? Sing medunten boten usah ngaku pun ketinggal. Sepindah malih kula hormat dumateng sesepuh sederek kula, ugi niat tabarruk dumateng Kyai Badruddin. Allahumma sholli ala Muhammad. Di antara kebahagiaan kula ketika meningali, kok meningali niki bahasa pundi meningali. Ketika ningali putra-putrane Kyai Badruddin, alhamdulillah, alim-alim, pinter-pinter, bisa meneruskan dan melanjutkan. Enten hadis riwayat Tabrani, dawuhipun Rasulullah, mautul alim musibatun la tujbar wa sulmatun la tusad. Wafatnya orang yang alim adalah musibah yang tak tergantikan dan sebuah lubang celah di dalam Islam yang tidak bisa tertutupi. Wa mautu alimin aisaruli min mauti Qabilah. Meninggalnya satu orang yang berilmu, kata Nabi, lebih mudah bagi saya, lebih ringan daripada meninggalnya satu suku. Sepindah malih hadis niki riwayat Imam Tabrani. Tetapi enten kabar baiknya. Nopo kabar baiknya? Sayyidina Ali dawuh wonten kitab yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dan kitab Ihya. Sayyidina Ali dawuh mengatakan, mautul alim sulmatun la tusad illa la yasudduha illa khalafun min. Wafatnya orang alim niku tidak bisa tergantikan kecuali oleh keturunannya. Dados sepindah malih, alhamdulillah zuriyah Kyai Badruddin enten Kyai Fathul Bari. Kulo sampun dangu sebelum mengenal beliau, sebelum pernah ada satu grup dengan beliau, sampun sering mendapatkan kiriman hadis
one day one hadis dari beliau yang lengkap utuh. Ugi saking putra-putrane yang lintu. Sekali lagi alhamdulillah, di antara anugerah yang diberikan oleh Allah dumateng An-Nur 2, sedaya putra-putrane Kiai Badruddin dados piantun-piantun orang-orang yang alim dan mengamalkan ilmunya, termasuk wau nderekaken ngaosipun Gus Zain ingkang alhamdulillah gayane menika ngelingaken dumateng Yai Nurul Huda. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, niku sekali lagi khas Kiai kula dan Kediri nabinipun inggih menika Yai Nurul Huda ingkang mugi tansah pinaringan sehat walafiat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kaping kalih nuwun sewu niki skecane damel Jawi napa mboten niki, Pak? Jawi mawon nggih. Nek damel Jawi meduntene ngertos insyaallah. Tapi nek damel medunten sing Jawi mboten mangertos. Leres napa mboten? Kula niki kelahiran Ganjar. Mondok ten Ploso ten Kediri. Akhirnya mboten saged Jawi. Sagete niku nggih dikentel-kentelno diwani-wanino. Pas kula niku setoran lalaran ten Gus Makmun nggih. Setoran Alfiyah. Ditangleti nyetor piro. Karep kula niku pengin damel promo inggil. Keinginan saya menggunakan bahasa yang halus. Kula saat niku nyetor Alfiyah 50 bait. Nyetor piro? Kula jawab gangsal doso. Diguyu. Ka ono Jawa gangsal doso iku. Oncen Madura. Allahumma sholli ala Muhammad. Maksud kula niku pengin alus nggih. Gangsal niku pinten? Doso. Kan gangsal doso kan secara akal-akalan kan nggih pun halus. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor kali kula ningali ketwau mulai saking ngaos kitab mantun menika tahlil yang di dalamnya sampun otomatis wonten namine tawassul, tasih wonten istighosah. Niki sekali lagi paket lengkap. Jarang-jarang kula kali panjenengan enten sebuah acara ingkang sedaya telebeti niku bermuatan berbagai muatan ilmu ingkang sah. Alhamdulillah rupine ten pesantren menika ingkang sampun dimulai zaman Yai Badruddin ngantos sak menika lengkap. Nembe gangsal menit langsung 3. Moga salatan dia. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'amil badriyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kulo tanglet panjenengan kedriyen mulai zaman diajari para kiai pun biasa tahlilan napa boten? Panjenengan ten dalem ketika ten langgar, ketika ziarah kubur tasih ngelampai tahlilan napa boten? Semerap dalile napa boten? Kula paringi insyaallah ning Gus-gus sampun kathah ingkang semerap. Mekaten. Napa kula kali panjenengan kok tahlilan? Enten sahabat, ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Mu'ad, beliau meninggal dunia.
Kata sahabat Jabir, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Sa'd bin Mu'adz hina tuwfi. Ketika beliau Sa'ad bin Mu'adz niki meninggal, Nabi dan para sahabat datang takziah, tapi jenazahnya tasik wonten. Setelah kemudian jenazah siap diantar ke kubur, Nabi pun kemudian mengantarkan ke kubur. Falamma suwiya ala qabri, ketika kuburnya Sa'ad bin Mu'adz niki ditutup, di atas makamnya Sa'ad bin Mu'adz niki Nabi mau tasbih. Sabbaha Rasulullah fasabbahna tawilan. Di atas kubur niki Nabi mau tasbih, subhanallah subhanallah subhanallah. Kami para sahabat mengikuti tasbihnya Rasulullah teramat sangat lama. Summa kabbara fakabbarna, kemudian Nabi membaca takbir, kami pun kemudian mengikuti bacaan takbir Nabi. Niki yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad. Imam Al-Hannad di dalam kitab Az-Zuhud beliau, ketika beliau meriwayatkan hadis yang sama, faja'ala yukabbiru wa yuhallil wa yusabbih. Di dekat makam itu Rasulullah membaca takbir, Rasulullah membaca tahlil, dan Nabi membaca tasbih. Enten. Redaksi Rasulullah membaca tahlil di dekat makam niku wonten. Setelah niku kemudian Nabi ditanya, ya Rasulullah, lima sabbahta tsumma kabbarta. Nabi, kenapa panjenengan di dekat makam ini panjenengan mau tasbih dan panjenengan mau takbir? Nabi jawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi salih qabr. Baru saja kuburan ini mengalami penyempitan. Tanahnya bergerak. Kedua lempeng tanahnya hampir menghimpit. Falamma sabbaha, setelah kemudian Nabi membacakan tasbih, hatta farajahullahu azza wa jalla an, hingga kemudian tanah ini oleh Allah dilebarkan, sehingga kemudian jasadnya Sa'ad bin Mu'adz diselamatkan oleh Allah dari Dawtatul Qabr. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalil tahlilan gini kita. Dalil menghadiahkan bacaan-bacaan kalimat thayyibah kepada ahli kubur di riwayat Ahmad menika. Kula tambahan, bacaan orang yang hidup untuk orang yang sampun wafat nyampe napa boten, Pak? Nyampe napa boten, Bu? Andaikan tidak nyampe ke alam kubur, kuburan niku kemudian tetap akan menyatu. Nyatanya ketika Nabi membaca tasbih, sahabat ikut membacakan tasbih. Ketika Nabi membaca takbir, sahabat juga mengikuti bacaan takbir. Ketika Nabi mau tahlil juga disertai dengan takbir. Ternyata kuburan niku dilebarkan. Berarti mayit yang tafi'u bi'amalil hayy. Orang yang di alam kubur niku menerima manfaat dari amal bacaan orang yang hidup. Nuwun sewu, kita sejenak bayangkan, kalau kita sekujur tubuh di alam kubur terhimpit. Nuwun sewu, jangankan sekujur tubuh, tangan panjenengan kalau kecepet pintu sakit napa boten, Bu? Sakit. Sakniki bawa bapak, kalau panjenengan pakai celana kemudian kecepet resleting sakit napa boten, Pak? Boten jawab tapi kata sing mesem. Berarti nopo niki, Pak? Salam. Pengalaman. Mangkane sing kang langkung aman iku damel sarung, Pak. Nek damel sarung insyaallah aman. Allahumma sholli ala Muhammad. Sepindah malih ketriyen Yai Badruddin dan kiai-kiai kita yang lain mengamalkan tahlil, ngajaraken dumateng kula kali panjenengan wonten dasar, wonten dalil. Understand? Kok kata sing manggut-manggut niki napa? Ngantuk. Dalam. Kok pengawasan siang-siang kata sing manggut-manggut ihtimal maknane tiga.
pertama pancen understand sing nomor kali gerti ngantuk, atau yang ketiga kekeselan matur keliling dan bodoh. Sebab ini luar biasa konsep pesantren ini. Sekali lagi mungkin membawa manfaat mantan pulau kalimat dengan historia. Pun monggo salawatan mana? Ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil baiti ya Allah. Salatullah salamullah Sin Habibillah. Allahumma shalli alaihi. Nomor 3, nopo kok enten istighosa seperti yang pulau kali panjenengan amalkan wau dari kalimat-kalimat zikir. Niki enten kaitane dengan Muharram yang di dalamnya ada yang namanya Asyura. Nopo Pak? Sampun kelewat kira-kira 2 minggu yang lalu. Enten hadis berkenaan dengan Asyura yang dihimpun oleh Imam As-Suyuti wonten kitab beliau Al-Jami'us Shaghir. Wonten riwayat Imam Al-Bazzar Nabi kau Asyura Idun Nabiyyin kana qablakum. Hari Asyura itu adalah hari di mana para nabi mendapatkan perayaan-perayaan di hari itu. Sepindah malih, hari Asyura adalah hari yang menjadi perayaan bagi para nabi sebelumnya. Dan kitab I'anah ketika menjelaskan masalah Asyura menika kadah riwayat Nabi Adam diterima taubatnya di hari Asyura. Kemudian Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api, keluar dari kobaran api juga di hari Asyura. Dan beberapa peristiwa Nabi yang lain. Nek hadisnya niku yang satu runtutan niku memang dituduh palsu kali Al-Hafidh Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'ah. Cuma secara satu persatu boten masalah untuk pulau kali panjenengan meyakininya. Termasuk Nabi Yunus. Semerap Nabi Yunus napa boten, Pak? Semerap. Kenalan ten pundi jenengan? Sing semerap niku Yunus niku. Eling napa boten ten Yunus? Kan tiang Madura kan ngoten. Kalau ada nama dua mirip, ketika yang diulang yang satu niku disingkat. Yunus niku akhirnya asalnya di Yunus ngoten. Cuma disingkat menjadi Yunus. Taman kanak-kanak yang Madura terus napa? Taman kanak. Ten Surabaya niku enten audisi nyanyian, audisi lomba nyanyi ini dulu. Yang dibawakan niki lagu zaman lawas. Bunga-bunga berseri penuh warna-warni. Keranten sing daftar Madura akhirnya marit-marit nih. Begitu pas lomba niku nyanyine gimpun. Ngabungari seri no warna-warni. Kira-kira menang no boten ngeten iki. Dalam ternyata menang. Kok sakit juri ini wong Madura. Sak koncoan iki satu bangsa. Sampai pundi ini ya Allah. Ngabung. Asyura Nabi Yunus. Nabi Yunus niku pernah ditelan oleh ikan paus. Riwayat niki wonten ten Al-Qur'an surat As-Saffat. Nek nomere boten hafal kula. Sebab tipikal ustaz niku macam-macam. Kok enten ustaz membacakan Al-Qur'an dalam Al-Qur'an surat ke-13 ayat ke-100 yang artinya
Biasanya Ustaz Muhammadiyah modelnya tadi. Enten malih Ustaz Allah Ta'ala berfirman membacakan ayatnya tapi nomornya bukan diwaca. Berarti Ustaz NU nih. Ternyata kalau tiang NU ya, kalau melok sing niki mawon betul nyebut nomornya. Kena disebut nomornya bagi tahu tadi Muhammadiyah. Wonten ten surat As-Saffat Allah tahu faltaqamahul hut wa huwa mulim. Nabi Yunus bikin nate ditelan oleh ikan paus. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andaikan dulu-dulunya Nabi Yunus niki bukan ahli zikir, ahli yang sering mengingat kepada Allah, maka beliau berada di dalam perutnya ikan paus sampai hari kiamat. Keranten Nabi Yunus niki ketika sehat beliau niku sering zikir. Keranten beliau dalam kondisi awak seger waras beliau niku sering berzikir kepada Allah. Begitu enten musibah boten gamu. Makanya kula kali panjenengan ketika seperti saat ini awak seger waras, rezeki lancar, anak kerasan ten pondok, niku jangan disia-siakan kenikmatannya. Terus pundi nek wancine zikir rawuh. Makanya Kiai Badruddin dan kiai-kiai kita yang lain ngewontenaken ngeten niki. Cek kula kali panjenengan menggunakan waktu sehat, waktu nikmat niki dengan zikir. Supados nopo? Giliran nanti ada musibah, boten ganggu musibah. Keranten nopo? Sekali lagi Allah menika Maha mengetahui dan Allah melihat rekam jejak orang sebelumnya. Kalau orang niki rekam jejak sebelumnya niku ahli zikir, Allah segera memberi pertolongan untuk kemudian dijauhkan dari musibah. Fahim tu? Wah niki pun apal sedaya niki tasrifan ini. Kula ulangi nggih nek enten pertanyaan kalimat antum, damir antum digantina. Fahim tu? Palestina. Palestina. Filipin tu? Argentum. Masih segmen itu apalnya Argentina. Kenapa? Karena pemain sepak bola yang ada perempuannya cuma 2. Pun di Argentina ada Mbak Tina kali Italia, Mbak Ita kali Mbak Dia. Barcelona tuh ayo ini bal-balannya bal sedoyo. Sepindah balik kulo kali panjenengan di hari Asyura niki dahulu pernah ada kejadian yang oleh Allah diselamatkan. Maka kulo kali panjenengan meskipun nanti Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya tetap wiritan, zikiran, istighosah, kalimat-kalimat thayyibah yang lain sepindah malih kulo kali panjenengan amalkan agar ketika suatu saat enten musibah niku tidak berkepanjangan tetapi segera diberi pertolongan oleh Allah. Enten pinten musibah niku Pak? Enten pinten Bu? Musibah niku enten 3. Iki ten hadis riwayat Imam Abi Daud. Terus musibah niku enten ada kalanya di dalam tubuh kita. Fi jasadih. Bapak soal kesehatan, loro-loroan niku musibah nih. Yang kedua nopo? Fi malih. Ujian rezeki. Rotok seret agak berkurang. Sing ketiga awaladi. Ujian niku ten anak. Maka kulo kali panjenengan ketika diuji kedah sabar. Termasuk ketika anak wancine wang sultan pondok boten purun, monggo diajari, ditelateni, disabari tetap balik ten pondok. Kenapa? Niku ujiannya. Lah kok kula kali panjenengan anak gak gelem balik ten pondok keranten sakniki enten istilah bully. Jangan, tetap diwangsulaken. Ndak nak panjenengan nek saged sing ngalah panjenengan. Wis talanak sampean tetep nang pondok
2 hari sekali saya ke sana ngalairi. Nopo? Sebab nek panjenengan lulus tan ujian niki Bu, putrane ngeten suatu saat. Putranya sekali lagi kemudian menjadi putra yang kemudian sesuai dengan harapan orang tua. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo salawatan tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi amril bari ya Allah shalli ala Muhammad. Keranten tasik bulan Muharram biasanya enten malam enten tiang nikahan napa boten Pak? Dalam Wonten. enten napa boten? Jarang. Tasik wonten nggih. Tiang bangun griya enten napa boten? Enten nerusaken. Tukang-tukang biasanya nek ngawali boten enten, nek nerusaken wonten biasanya. Pindah griya niki riyen enten sebagian tradisi orang Jawa Madura. Nek riyen Pak, Madura niku harus disebut. Sakniki pun boten. Orang di Pulau Jawa boten pun cekap. Orang Madura ndak protes. Kenapa? Pun disambung dengan Suramadu. Riyen sebelum enten Suramadu ndak mau kecuali harus disebut gitu. Sami dengan lagunya Rumah Irama itu. 135 juta. Niku kan Madura betul disebut. Maka penggemarnya Roma dari orang Madura niku protes. Bang Oma itu orang Madura kalau tidak disebut itu di dalam lagunya itu. Ada Sunda, Jawa, betul itu Batak. Kok tidak disebut Madura? Jangan khawatir kata Bung Roma. Kenapa? Karena di bagian akhir niku ada. Gimana? Dan masih banyak lagi yang lain. Niku Madura masuk di sini. Terus sekali lagi pulau kali panjenengan, apakah diperbolehkan keyakinan-keyakinan mekaten? Boten pareng. Keyakinan ini boten pareng. Dulu ketika Rasulullah hijrah di Madinah, orang-orang musyrikin Madinah niku tidak ada yang mau pernikahan di bulan Syawal. Kenapa? Keranten riyin keyakinan orang-orang Madinah sebelum didatangi Nabi di bulan Syawal niku syalatil ibil, syalat al ibil, aidzanabul ibil yarfa. Dulu orang-orang Arab niku beranggapan kalau di bulan Syawal onta betina niku mengangkat ekornya. Lalu kemudian bagi orang Arab bulan Syawal niku dianggap bulan yang tidak baik untuk perkawinan. Sehingga dulu tidak ada orang yang melakukan pernikahan di bulan Syawal. Niki kemudian oleh Nabi dihapus secara bertahap. Makanya Sayyidah Aisyah tahu tazawwajani Rasulullah fi Syawal. Iku wonten hadis Bukhari. Nabi menikahi saya di bulan Syawal. Terus sekali lagi, kalau kali panjenengan tidak boleh meyakini enten bulan Syawal, boten pareng. Tidak boleh meyakini enten hari naas, boten pareng. Terus pundi dengan surah, baik di Jawa niki ataupun yang lain, niki menganggap surah niku dianggap sebagai bulan naas niki. Ternyata boten namung ten mriki, Pak. Sama di Mesir. Ulama Al-Azhar, ulama Mesir bernama Syekh Atiyah, beliau niku sama pernah ditanya, bagaimana hukum pernikahan di bulan Muharram? Betulkah kalau Muharram niku adalah bulan yang sial? Beliau menjawab, tidak boleh meyakini ada bulan sial. Kenapa? Ketika dulu Syawal niku dianggap sebagai bulan yang sial, Nabi menghapusnya. Tentu sekali lagi, kulo kali panjenengan tidak diperbolehkan. Cuma nek sampun mentradisi tidak ada kawinan di bulan Suro, niku boten nopo-nopo asalkan keyakinannya niku yang tidak diperbolehkan.
wis melok wong-wong ae. Melok umume wong ae. Kalau sudah keumuman yang diikuti tanpa enten rasa sial sing macem-macem, niku boten napa-napa. Timbangane dadi omongan, timbangane dadi rasan-rasan lan sak pitulutipun. Terakhir kanten sampun jam 12. Panjenengan nek nikahan tasik golek dino napa boten, Pak? Tasik pados dinten napa boten? Nggih, Bu. Sami. Kula riyen nggih mekaten. Kula riyen ketika nikahan mencari hari. Nah, terus pundi hukumnya? Niki enten ten kitabe Ibnu Ziyad. Ten kitab Talkhisul Murad fi Fatawi Ibnu Ziyad. Ten pinggire kitab Buya. Niku mekaten. Apakah boleh kalau pernikahan ataupun pindah rumah dengan istilah mencari hari? Nah, niki ulama ada dua pendapat. Enten sing tegas tidak memperbolehkan wonten. Tapi sing cocok di lingkungan kita niki pendapat yang kedua. Terus pun diperinci. Ibnu Ziyad merinci mengatakan yang mengutip dari Imam Ibnul Farqah namini. In kana al-munajjim i'taqada anna Allah huwa al-mu'aththir fala ba'sa. Kalau ada orang melakukan pernikahan dengan mencari hari, golek dino, ketika kemudian orang yang memberi arahan, sampian lahiri di tenowo, kula Rebo Pahing misalnya, sing wedok Selasa Kliwon dihitung misalnya. Lalu kemudian ketemu jumlahnya, kemudian dia tetapkan harinya, asalkan yang meyakini nanti takdir itu datang dari Allah, betul masalah. In kanal mu'aththir huwa Allah kini. Tetapi kelanjutannya, walakin ajrallah al-'adah, kulo kali panjenengan dereaken biasanya Allah. Nah, gitu. Biasanya Allah ketika menciptakan orang dengan tipikal-tipikal tertentu, biasanya Allah maringatkan mekaten sehingga tetap mengharap kepada Allah apakah kelancaran rezeki, keutuhan rumah tangga lan sak itu. Kalau ada orang menikah di bulan Muharram, terus suatu saat enten perceraian, tidak boleh menganggap naas terhadap Muharramnya, betul Pak. Lu sampeyan biyen kawine dina opo? Pas tanggal 10 Suro, pantesan naas, niku sing boten Pak. Itu yang tidak diperbolehkan. Nopo? Manfaat ataupun madharat bukan dari hari. Takdir tidak ada kaitan dengan waktu, tetapi Allah ingkang nentoaken. Allah yang kemudian memberikan takdir. Kulo riyen ketika akad, kulo menikah angsal santri piyambak. Terus Gus Ganjar niku, tapi boten usah diomongno banter-banter. Niki mawon. Sederek-sederek Ganjar niku jodone namung kali. Nek boten angsal durule piyambak, ki angsal santrine piyambak. Kula angsal sing santri piyambak. Sebab nek teng lintune santri boten payu kula niki. Nek teng santri kan mesti manut-manut santrine. Ketika akad niku kemudian setelah sekian tahun berlangsung, enten kiai tangga. Ini sampean kenapa? Kok rezekinya masih seret? Perjalanannya kok belum berkembang? Diusut niki Pak kali kiai ini. Ternyata enten masalah nama istri. Mertua kula niku minta nama ke kiai di Madura dengan satu nama, dengan nama KTP-nya berbeda. Yang populer menggunakan nama KTP. Ketika akad nikah, karena yang menikahkan niku kiainya menggunakan nama yang dulu dipakai oleh kiai niku.
Sehingga kata sing dawuhan kula, oh niki sing garai sampean rezekine gak lancar gini. Sampean akad ulang, sampean akad lagi. Nanti kalau sampean akad lagi dengan menggunakan nama yang di KTP, rezekinya lancar. Keranten niki menyangkut akidah, boten kula lampahi. Kenapa? Kalau akad niku secara fikih sampun sah, pun sah. Soal rezeki berarti nyambut damele kirang agas. Surat waqi'ah kurang dikatakan. Tentu sekali lagi, nek sampun berkaitan dengan masalah akidah, niki boten bareng. Soal akad nikah, nopo pastinone sosopon, nopo tinone niku ten wulan asu, boten masalah. Kenging mawon secara fikih, tapi nek enten nopo-nopo di belakang hari, jangan dikaitkan dengan hari suronya, jangan kaitkan dengan muharramnya, tetapi minta pertolongan kepada Allah agar kemudian diberi keselamatan dan diberi kelancaran rezeki, keutuhan rumah tangga, putra-putrane kados ahli ilmu, ahli ibadah sedoyo. Amin Allahumma amin. Amin. Terus pindah balik keranten niki panjenengan sampun kathah yang panjenengan dapatkan dari majelis Ahad Duha ten Pondok An-Nur 2 menika, intinya monggo kula kali panjenengan tetep derek para kiai, derek Yai Bari, derek Yai Husni Mubarak, derek Yai Zain lan Gus-Gus Lintu ingkang sepindah malih ngapunten kula boten apal sedaya putra-putra beliau, tetapi sekali lagi sedaya putra beliau menika adalah paman-paman kula. Intinya kula ten mriki niat ngaji nek wonten kalepatan kula nyuwunaken pangapunten. Dan kemudian kalau ada yang kurang berkenan, kula nyuwunaken pangapunten. Cekap semanten keranten niki punenten tondo-tondo selesainya pengajian. Nopo tondo-tondo nih sikil kula gringgingan banget. Gringgingan niku nopo bahasa Indonesia nih Pak? Kesemutan. Dalam kesemutan gitu. Nah niki terakhir niki paling terakhir semut niku kula tanggep ten mriki mbak-mbak ibu-ibu ingkang rawuh tasik fatayat napa sampun muslimat? Fatayat napa muslimat? Apa bedanya fatayat sama muslimat? Jangan dilihat dari seragamnya. Terkadang sampun wonten muslimat tapi tasik damel seragam fatayat. Untuk membedakan fatayat saking muslimat, lihatlah tasnya. Kalau di dalam tasnya niku berisi Rexona berarti tasik fatayat. Tapi nek isi niku Remason berarti apa? Berarti muslimat. Fatayat niku yang membedakan. Kalau fatayat niku masih menggunakan skincare berarti fatayat. Menawi fresh care berarti sampun muslimat. Tondo-tondo fatayat niku datangnya ke salon kecantikan. Kalau muslimat niku damel salon pas. Tapi enten nggih. Kula menangi biyen zaman mbah-mbah niku. Nek enten rawuh ten muslimatan niku nggih balseman nggih. Kula doakan mugi-mugi sami sehat walafiat. Nyuwun nggih pangapunten khususnya dumateng para yai, para nyai. Bismillah malih hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.